Hari kiamat sudah diambang pintu. Kiamat pasti terjadi. Seluruh makhluk pasti mati. Alam semesta hilang. Makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Seluruh malaikat telah dimatikan. Yang tersisa hanyalah malaikat maut dan iblis. Maka Allah berfirman, hai iblis, hari ini janji telah ditepati. Engkau adalah makhlukku yang paling terakhir yang akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Iblis melolong, menjerit kesakitan, sakaratul maut iblis, kata Rasulullah, menggema sampai ke arasy Allah. Kematian iblis adalah akhir daripada keberadaan makhluk yang ada. Sisa satu lagi, malaikat maut pun dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiamat merupakan peristiwa kehancuran bumi, alam semesta dan segala isinya. Pada dasarnya, makhluk hidup akan merasakan kematian. Itu telah ditetapkan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qaryah ayat 1-5. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Surah Al-Qaryah 1-5. Ketika terjadinya kiamat, seluruh alam semesta akan binasa. Tidak ada satupun yang mampu selamat darinya. Meskipun demikian, ada 8 ciptaan Allah yang tidak akan hancur ketika terjadinya kiamat. 1. Surga. Ketika sangkakala ditiup, yakni surga tidak akan hancur dan kekekalannya telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, surga sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi. Para penghuni surga akan hidup kekal selama-lamanya dalam kebahagiaan dan kebebasan dari segala penderitaan dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107. 2. Neraka. Neraka juga tidak akan hancur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kekekalan surga dan neraka dalam banyak ayat. Salah satunya dalam surah Hud ayat 106-108. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa surga dan neraka itu adalah kekal, tidak akan binasa serta tidak akan ditetapkan kematian kepada keduanya. 3. Arsy. Selanjutnya yang tidak akan hancur adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy ini adalah singgasana Allah. Hal ini diungkapkan dalam firman-Nya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini surga kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Quran Surah Az-Zumar ayat 74 dan 75. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. 4. Kursi milik Allah. Selain singgasana Allah, ada juga kursi milik Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran cincin yang diletakkan di tanah lapang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 361.
Sesungguhnya kursi Allah tidak akan hancur sebagaimana halnya arsy berdasarkan ulama. 5. Lauhul Mahfuz. Jika singgasana Allah yaitu arsy tidak akan hancur, maka sama halnya dengan Lauhul Mahfuz, di mana ini adalah kitab tempat Allah menuliskan segala catatan alam semesta. Adapun nama lain Lauhul Mahfuz dalam Al-Quran yaitu Al-Kitab. Sebagaimana yang telah dikatakan Allah, tiada sesuatu pun yang ada di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah An-Naml ayat 75. Maka dari itu Lauhul Mahfuz tidak akan hancur berdasarkan ijma' ulama. 6. Qalam. Qalam atau pena ternyata juga termasuk ciptaan Allah yang tidak akan hancur ketika sangkakala. Menurut beberapa ulama, qalam ini merupakan makhluk yang pertama diciptakan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Kemudian Al-Qalam berkata, "Wahai ya Rabb, apa yang akan aku tulis?" Allah berfirman, "Tulislah takdir segala sesuatu sampai datang hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. 7. Tulang ekor manusia. Meskipun tiupan sangkakala itu dapat menghancurkan segalanya, tetapi ternyata tidak bisa menghancurkan tulang ekor manusia. Rasulullah bersabda, "Tiada bagian dari tubuh manusia kecuali akan hancur dimakan tanah, kecuali satu tulang yaitu tulang ekor. Darinya manusia dibuat kembali pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari 4953. 8. Roh. Terakhir adalah roh. Ruh manusia tidak akan hancur di saat sangkakala ditiupkan, karena makhluk yang binasa ketika itu akan dicabut rohnya dan mati. Kemudian ruh ini dikembalikan ke jasadnya di saat hari kebangkitan. Hal ini disepakati ulama bahwa ruh tidak akan hancur. Wallahu a'lam bisawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keberadaan 8 makhluk Allah yang kekal setelah kiamat menjadi pesanan bagi manusia tentang hari perhitungan dengan pentingnya mempersiapkan diri dengan amal saleh. Kehidupan di dunia hanyalah sementara, hanya amal soleh yang akan menjadi bekal di akhirat kelak. Dengan memahami konsep ini,